Romo, Bapak Ibu, suster ya, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Perkenankan saya memberikan beberapa inspirasi tentang renungan bacaan-bacaan kita pada minggu hari ini. Kita dibawa atau kita dihantar ya untuk kita mengingat kembali bagaimana kita membaharui janji baptis kita ya, atau kita bagaimana identitas kita sebagai murid Kristus ya, yang harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Pertama-tama saya ingin melihat ya, pada bacaan yang kedua, ketika Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan ya, kita semua telah dibaptis dalam Kristus ya. Demikian hendaklah kamu juga memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa baptisan ya yang dilakukan Paulus ya, yang dilakukan Apolos, yang dilakukan para rasul itu akarnya sama. Ketika Yesus mengutus para murid, Yesus mengatakan, baptislah, pergilah, beritakanlah kepada seluruh bumi ya, baptislah muridku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan rumusannya tetap sama ya. Dan pada saat itu umat Paulus dan juga umat yang lain juga berdebat ya, baptisan mana yang benar ya, apakah Apolos atau Paulus ya. Tapi Paulus menekankan bahwa sekali dibaptis dalam nama Yesus ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya, itu semua baptisannya benar ya. Dan kita harus diminta ya sebagai murid Kristus yang telah lahir baru menjadi anak Allah, kita diminta untuk terus-menerus hidup dalam Allah ya. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya, dalam Kristus Yesus. Itu bacaan yang pertama ya. Lalu pada bacaan Injil sebenarnya diberikan tawaran Yesus yang lebih radikal ya. Ya, kita tadi mendengar bahwa Yesus mengatakan ya, barang siapa lebih mengasihi bapak atau ibunya ya, barang siapa mengasihi putra atau putrinya, atau barang siapa mengasihi nyawanya ya, ia tidak layak ya. Karena kenapa? Karena dia masih melekat, ada rasa yang masih melekat ya, dia masih ada sesuatu yang belum bisa dia lepaskan ya. Maka dari itu ya, seperti orang lagi main tarik tambang ya, kadang-kadang kan kalau kita main tarik tambang ya, kita fokus pada tambangnya, lalu kita berusaha menarik sekencang mungkin ya supaya kita menang ya, kelompok kita menang ya. Tapi kadang-kadang ya, ketika lawan lebih hebat atau lebih kuat ya, kadang-kadang ya pada akhirnya kita harus melepaskan itu ya, karena memang ya kita tidak mampu dan kita tidak mungkin melawan lawan yang lebih kuat. Nah, tapi kalau kita melepaskan itu ya, seenggaknya kita bisa merasakan oh ya, bebannya agak lebih ringan ya, atau kita bisa melihat yang lebih luas ya, kita bisa melihat adegan atau mereka-mereka yang tetap berjuang untuk tarik tambang, tapi kita menonton dan melihat oh ya, ternyata ada yang lebih luas, ada lensa yang lebih luas supaya kita bisa mengerti makna seluruhnya ya. Dan kadang-kadang pengalaman kita itu ada tarik ulurnya ya, kadang-kadang kita inginnya ini ya, tapi kadang-kadang dunia menawarkan yang lain dan tarikannya itu kencang ya. Dan juga kadang-kadang rencana Tuhan itu juga kadang-kadang bukan rencana kita juga ya. Maka dari itu Yesus mengatakan ya, kalau kamu tidak melepaskan apa yang ada dalam diri kamu ya, kamu tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri, untuk melihat yang lebih luas ya, maka ya sayang sekali ya, kamu tidak layak menjadi muridku. Dan ini radikal ya. Kadang-kadang kan kita juga masih kompromi ya, kita masih negosiasi ya, Tuhan jangan seperti ini dong ya, mungkin dalam doa kita, Tuhan kalau bisa sesuai dengan rencana ya, Tuhan kalau bisa saya mau ini dan itu ya. Tapi kadang-kadang silahkan dalam doa kita ini minimal gini, Tuhan memang rencanaku bukan rencanamu, tapi semoga apa yang engkau rencanakan bisa berjalan baik pada hidupku. Itu contohnya. Yang lain adalah bagaimana dalam bacaan pertama ya, dalam Perjanjian Lama ada seorang nabi bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini suka berkelana, dan kebetulan dalam bacaan ini ada seorang perempuan kaya
yang mengundang dia makan ya. Dan dia ini tidak ada keinginan apapun untuk menjamu mentret Nabi Elisa, tapi kemudian dia hanya ingin, ya udah ada yang mampir, mari diajak makan ya. Kalaupun dia mau menginap ya silahkan, saya akan kasih tempatnya ya. Dan Nabi Elisa ini ya memang tahu terima kasih, dan juga apa yang mau diminta oleh perempuan ini ya. Dan kemudian hambanya itu atau asistennya Nabi Elisa mengatakan ya, oh ibu ini ternyata tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Dan kemudian Nabi Elisa akhirnya memberikan berkatnya ya. Dia mengatakan ya, dan dia bernubuat bahwa tahun depan ya, ketika Nabi Elisa datang lagi, dia akan menggendong seorang anak. Dan bacaan selanjutnya pasti setelah itu benar-benar terjadi ya. Jadi si ibu ini akhirnya punya anak ya, ketika Nabi Elisa datang lagi, dan ibu ini setelah menggendong anak ya. Dalam bacaan pertama ini sebenarnya ada kaitannya dengan bacaan kedua dan bacaan Injil ya. Dikatakan kalau si perempuan ini tahu diri ya, dan dia inisiatif ya, tidak ada maksud apapun ya, dia cuma menjamu Nabi Elisa ya, seperti abdi Allah, lalu juga menyambut tamu seperti orang asing, lalu juga memberikan tumpangan ya. Pada akhirnya berkat Tuhan itu adalah bonus ya. Berkat Tuhan dari Nabi Elisa itu kemudian menjadi bonus bagi kita, dan semoga kita punya spiritualitas yang sama seperti perempuan kaya pada bacaan pertama ini. Semoga kita ini diberikan rahmat supaya kita mengenal kembali ya rahmat baptisan kita sebagai murid Kristus, yang bisa menyangkal diri ya, memikul salib ya, mengetahui yang lebih luas, dan juga kita punya rasa untuk terus-menerus tahu diri dan juga inisiatif. Dan kiranya semoga Tuhan ya memberikan bonus ya melalui berkat-berkat yang kita butuhkan, sehingga kita bisa terus-menerus bersyukur padanya, dan kita memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.